Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kita berkumpul kembali di sini bersama Yayasan Idari Sejahtera Mandiri dalam suatu rangkaian acara webinar awam dengan tema mengenal rehabilitasi medik dengan topik hari ini adalah mengenal disabilitas berjalan atau mengenal gangguan berjalan. Sebelum kita memulai topik hari ini, acara akan dimulai dengan sedikit sepatah kata dan sambutan dari Ketua Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, yaitu Dr. Kumara Bakti Hera Pertiwi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Kepada Dr. Hera kami persilahkan. Terima kasih Dr. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Kami dari Yayasan Idari Sejahtera Mandiri pada hari ini kembali mengadakan webinar awam dengan topik tata laksana rehabilitasi medik pada disabilitas berjalan. Alhamdulillah ini adalah rangkaian yang kesekian kalinya. Kami Yayasan Idari Sejahtera Mandiri ini adalah yayasan yang didirikan oleh para dokter spesialis KFR, kedokteran fisik rehabilitasi yang dulu namanya adalah spesialis rehabilitasi medik. Kami ada sejak 2015 dan kami sudah beberapa kali mengadakan berbagai macam kegiatan, webinar awam, seminar awam. Waktu itu sebelum pandemi kita bisa secara luring. Kemudian ada bakti sosial dan berbagai macam acara yang lain yang kesemuanya bertujuan untuk mengenalkan peran dokter rehabilitasi medik pada masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali kepada para teman sahabat kami yang hari ini oleh Dr. Ati, kemudian moderator Dr. Fitri, terima kasih. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu yang terutama yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Tentu kami juga akan mensosialisasikan setiap acara yang kami selenggarakan melalui YouTube ataupun Instagram yang dimiliki oleh Yayasan Idari Sejahtera Mandiri. Oleh karena itu kepada para Bapak Ibu silahkan nanti mengikuti terus acara kami dan kemudian kalau tidak berkesempatan ikut secara langsung bisa melihat, menyaksikan dan mencermati YouTube ataupun Instagram yang ada yang sudah kami share kepada para Bapak dan Ibu. Saya kira cukup sekian dari kami. Semoga acara ini sukses. Amin. Dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terutama kepada para Bapak dan Ibu yang pada sore hari ini bisa ikut secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hera atas sambutannya. Kita sambut pembicara kita hari ini, Dr. Maria Regina Rahmawati, SP KFR Konsultan. Biasa kami panggil Dr. Ati. Ya. Beliau adalah, saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau adalah saat ini bertugas sebagai lecturer di Faculty of Medicine, University of Gunadarma. Pendidikannya adalah dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 1985 sampai 1991. Kemudian pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di FKUI RSCM tahun 1998 sampai 2002. Kemudian program doktoral S3 di Universitas Indonesia FKUI tahun 2008 sampai 2011. Dan saat ini juga aktif sebagai editor ya di jurnal Indonesian Journal of Physical Medicine and Rehabilitation dan sudah berkali-kali menerbitkan publikasi ilmiah di jurnal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kali ini Dr. Ati, pendeknya Dr. Ati ya, akan berbicara tentang disabilitas berjalan atau gangguan berjalan.
Gangguan berjalan itu sebenarnya suatu kasus yang sering terjadi ya Mbak ya. Tapi banyak juga orang yang tidak paham, kadang-kadang merasa itu adalah suatu bagian misalnya kelainan karena bawaan dari keluarga. Ada yang bisa bersifat menetap, ada yang sifatnya temporer. Apa sih sebenarnya disabilitas berjalan itu? Nanti akan dibahas oleh Dr. Ati dan akan kita kupas lebih dalam. Dan nanti jika ada Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan bisa bertanya melalui raise hand atau menulis di kolom chatting kami. Kepada Dr. Maria Regina Rahmawati, spesialis kedokteran fisik, rehabilitasi konsultan, kami persilahkan. Dan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk saya bisa berdiskusi bersama dan mencoba membagi apa yang saya pahami mengenai masalah berjalan. Kita mulai saja ya, Dr. Sari Fitri. Mari. Baik, yang disebut dengan disabilitas berjalan adalah suatu kondisi berupa penurunan dari fungsi berjalan. Seperti kita tahu, aktivitas berjalan itu merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena semua kegiatan manusia itu banyak sebagian besar yang melibatkan aktivitas berjalan. Sehingga pada keadaan normal kita mampu berjalan, kita tidak menyadari bahwa saat berjalan itu banyak sekali sistem di tubuh kita yang terlibat. Sehingga kita dapat melakukan aktivitas tersebut dengan baik tanpa kendala. Berikut kita lihat di sini bahwa aktivitas berjalan yang kita anggap suatu aktivitas biasa itu sebetulnya melibatkan banyak sekali sistem ya. Mulai dari sistem saraf. Sistem saraf ini termasuk sistem saraf sensoris, bagaimana kita merasa, bagaimana kita memperkirakan posisi anggota tubuh kita, kemudian bagaimana kita mengendalikan fungsi motorik atau eksekusi gerakan. Itu adalah fungsi saraf yang dikelola secara sadar oleh otak kita ya. Kadang juga muncul gerakan-gerakan refleks yang terjadi pada saat keadaan-keadaan emergensi, misalnya pada saat kaki kita tertusuk duri misalnya, itu muncul refleks yang tanpa dikendalikan oleh otak. Jadi ini gambaran bahwa sistem berjalan itu sangat kompleks ya. Selain sistem saraf, di sini juga terlibat sistem otot, persendian, kemudian juga termasuk kondisi psikologi seseorang. Seseorang yang lagi sedih, yang lagi banyak masalah, itu pola berjalannya bisa berbeda dengan seseorang yang secara psikologis dalam keadaan normal. Termasuk kita juga di sini juga perlu diperhatikan adanya penyakit-penyakit yang pernah diderita seperti penyakit stroke, kemudian patah tulang atau cedera otot, itu bisa juga mempengaruhi fungsi berjalan. Termasuk juga kelainan kongenital seperti spina bifida ya. Dan kondisi-kondisi tertentu seperti adanya anemi atau adanya kondisi berat badan yang berlebihan ya. Nah ini kondisi berat badan yang berlebihan ini termasuk masalah yang cukup umum saat ini kita alami. Nah ini ada beberapa gambaran kondisi yang bisa menyebabkan gangguan berjalan. Pada anak-anak kita bisa melihat ada beberapa gangguan yang bisa menyebabkan penurunan fungsi berjalan atau bahkan menyebabkan seorang anak tidak bisa berjalan, yaitu contohnya keadaan spina bifida atau keadaan cerebral palsy atau lumpuh otak ya yang terjadi akibat penyakit-penyakit tertentu. Pada keadaan dewasa bisa juga disebabkan karena stroke, Parkinson atau cedera medulaspinal. Ini adalah yang saya tayangkan hanya sebagian. Sebetulnya masih banyak kondisi yang bisa menyebabkan gangguan berjalan. Kemudian ada juga gangguan berjalan yang sebetulnya bisa dikendalikan, seperti misalnya setelah patah tulang atau pasca fractur ya. Kemudian adanya kelainan-kelainan osteoartritis atau yang dikenal dengan pengaturan yang menyebabkan bentuk lututnya menjadi deformitas atau bergeser. Atau kelainan-kelainan metabolisme seperti adanya kondisi gout arthritis ya, yang seperti bisa kita lihat pada gambar ini. Ini juga bisa menyebabkan keluhan gangguan berjalan, termasuk kelainan-kelainan biomekanik yang tanpa kita sadari itu menyebabkan fungsi berjalan kita itu terganggu, seperti kelainan bentuk kaki dengan arkus yang terlalu tinggi atau kelainan bentuk kaki dengan kondisi datar atau tidak punya arkus sama sekali yang disebut dengan
flat feet ya atau masih datar. Nah, ini kondisi-kondisi yang termasuk perlu dianalisa pada seseorang yang mengalami gangguan fungsi berjalan. Ada beberapa tingkat gangguan berjalan ya, yaitu ada yang sama sekali tidak bisa berjalan. Contohnya pada keadaan stroke berat yang menyebabkan kerusakan pada otak secara luas sehingga kontrol motor untuk fungsi berjalan itu terganggu secara permanen, atau keadaan spinal cord injury atau cedera medula spinalis yang letaknya pada tulang belakang, di mana di situ merupakan tempat untuk mengendalikan fungsi motor ekstremitas atau alat gerak yang ada di bagian bawah ya atau tungkai. Itu bisa menyebabkan gangguan berjalan yang bersifat permanen. Ya, ada juga gangguan berjalan yang masih bisa diatasi dengan menggunakan alat bantu sederhana. Seperti misalnya menggunakan tongkat, seperti yang kita bisa lihat pada gambar ini, atau menggunakan kruk, ya, walker yang bentuknya seperti jemuran, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah gangguan berjalan yang masih bisa diatasi dengan alat bantu yang sederhana. Atau juga gangguan berjalan, itu termasuk gangguan berjalan misalnya pada keadaan seseorang yang tidak mampu berjalan pada jarak yang sebetulnya pada orang normal harusnya mampu. Misalnya dia tidak mampu berjalan jarak lebih dari 5 meter, atau tidak bisa naik tangga. Nah, itu juga termasuk kategori gangguan berjalan. Bisa juga dikategori gangguan berjalan dengan keluhan, misalnya pada saat berjalan mengeluh betisnya pegal atau pinggangnya nyeri, panggulnya nyeri. Itu juga termasuk kategori gangguan berjalan. Dan yang paling sering adalah gangguan berjalan yang karena disebabkan peningkatan berat badan. Ini kasusnya belakangan ini sangat meningkat, sehingga kepedulian terhadap pengendalian berat badan itu kelihatannya saat ini perlu untuk lebih ditingkatkan dan dipahami oleh masyarakat. Ada beberapa yang muncul akibat adanya gangguan berjalan ya. Contohnya pada keadaan di mana seseorang itu tidak bisa berjalan sama sekali. Maka akan muncul masalah-masalah ikutan seperti terjadinya osteoporosis atau kropos tulang. Karena kita tahu bahwa tulang itu untuk dapat beregenerasi atau berdaur ulang dengan baik, itu perlu adanya tekanan atau kerja otot. Maka pada keadaan tidak mampu berjalan, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis atau kropos tulang. Kondisi kedua adalah bisa terjadi kekakuan sendi yang bisa berkembang menjadi peradangan, menimbulkan rasa nyeri, dan sangat mengganggu. Yang ketiga, pada keadaan gangguan berjalan yang permanen, di mana seseorang itu hanya bisa duduk saja atau sangat terbatas aktivitasnya, itu bisa terjadi kerusakan pada kulit yang menyebabkan terjadinya lecet atau dikenal dengan istilah decubitus. Gangguan lain seperti gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah ini juga bisa terjadi karena kita tahu kerja jantung pembuluh darah itu dibantu oleh kerja otot untuk mengembalikan aliran darah ke jantung atau pembuluh darah balik itu fungsinya sangat dipengaruhi oleh kerja otot, sehingga pada seseorang yang tidak mampu berjalan dan hanya bisa terbatas kegiatannya, maka aliran darah ke jantung akan lambat. Yang berikutnya bisa diikuti dengan adanya kelainan atau penurunan fungsi pada jantung. Selain itu juga bisa mempengaruhi saluran pencernaan, di mana seseorang yang tidak aktif, kurang aktif dalam melakukan aktivitas berjalan, itu bisa terganggu juga fungsi pencernaannya menjadi lebih tidak aktif atau lebih susah untuk aktivitas buang air besar secara rutin. Bisa juga terjadi gangguan saluran kemih karena aktivitas yang terbatas, duduk terus, itu bisa menyebabkan higiene atau kebersihan pada alat genital itu menjadi terganggu, dan ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Mungkin dari Dr. Sari Fitri ada yang bisa ditambahkan tidak dari pengalaman sehari-hari mengenai dampak dari adanya gangguan berjalan? Ya, tadi dokter bicara ya tentang salah satu efeknya kalau tidak berjalan dalam jangka waktu lama adalah osteoporosis. Kemudian ada juga nih bukan mitos mungkin ya, mungkin pendapat yang kurang tepat.
di kalangan kalau kita orang sudah tua, sudah osteoporosis, biasanya tuh semuanya jadi dibantu sama keluarganya. Akibatnya dia tidak aktif, tidak mobile, jarang jalan dan sebagainya. Padahal kan tuh jadinya tuh osteoporosisnya semakin progresif ya. Iya. Gimana sih sikap kita tuh kalau ngadepin yang kayak gitu tuh? Ya, itu memang keadaan yang sering kita temukan ya Iya, dalam praktek pelayanan sehari-hari. praktek Iya, sehari-hari. Karena memang kultur di kita itu orang tua untuk dihormati itu berarti keluarga dan anak itu harus melayani Iya. dan semua kebutuhannya harus terpenuhi. Memang di satu pihak itu adalah suatu kebudayaan ya, kebudayaan timur yang perlu kita jaga, tapi juga memberikan masukan bahwa seseorang lansia itu harus tetap aktif atau seseorang dengan masalah gangguan berjalan harus tetap aktif semampunya itu juga perlu untuk dipahami. Mengingat jika ini tidak dilakukan, tidak dicoba semaksimal mungkin, maka efek samping yang akan muncul itu justru merugikan pasien. Ya. Ya, jadi dia bisa muncul masalah-masalah lain sehingga akhirnya penanganan kesehatannya pun menjadi lebih kompleks, tidak hanya Ya. terbatas pada gangguan berjalan. Benar, Jadi ada benar. komplikasi yang lain. Ya, jadi ada imobilisasi sindrom ya, yang Ya. seperti tadi dokter bilang gangguan berkemih, gangguan buang air besar dan sebagainya. Jadi seharusnya tetap boleh aktif, tetap harus aktif Ya. dengan kapasitas sesuai kemampuannya. Nah, Ya, jadi kurang lebih karena kita sebagai dokter rehabilitasi medik itu yang kita alami di pelayanan selalu berputar-putar benar, di sekitar masalah itu ya dokter Hari. benar dok. Dan kita bisa melihat ada masalah lain pada keadaan di mana ada kelainan biomekanik misalnya. Contohnya adanya kelainan kaki seperti ini ya. Misalnya ada peradangan di pergelangan kaki atau di lutut, itu bisa menyebabkan terjadinya skoliosis atau tulang punggung menjadi tidak lurus. Nah, ini juga mempengaruhi keseimbangan atau mempengaruhi efektivitas berjalan sehingga menimbulkan rasa nyeri pada pinggang, nyeri pada lutut. Nah, ini pun termasuk kategori dari gangguan berjalan atau bisa dikategorikan sebagai disabilitas berjalan juga. Di mana jika tidak ditangani secara komprehensif sesuai kondisi, maka ini dapat menurunkan kemampuan fungsi penderita yang akhirnya dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup. Nah, ini yang kita perlu concern ya dokter Hari Fitri ya dalam menangani rehabilitasi medik itu. Yang utama dari tujuan penanganan kita kan mencegah supaya tidak terjadi penurunan kualitas hidup ya. Maaf dok, boleh potong ya? Tadi bicara tentang skoliosis ya, skoliosis itu yang tulang belakang bengkok ya. Itu karena skoliosisnya menjadi gangguan berjalan atau sebaliknya karena ada gangguan berjalan mungkin misalnya karena kakinya tidak sama panjang jadi skoliosis. Mana yang duluan dok menurut? Bisa dua-duanya. Pada skoliosis yang idiopatik yang memang sudah dibawa dan tanpa penyebab biasanya ini keturunan ya. Diturunkan ke anak perempuan dari ibu paling sering. Nah, ini bisa terjadi gangguan berjalannya itu karena skoliosis. Karena skoliosisnya. Jadi duluan skoliosis jadi gangguan berjalan. Bisa juga karena masalah tertentu di pergelangan kaki atau di lutut atau di panggul yang menyebabkan keseimbangan berjalan itu menjadi tidak optimal. Nah, itu bisa mendorong terjadinya kemiringan tulang belakang. Panggul dulu ya. Yang berakibat dapat menjadi skoliosis. Jadi bisa dua-duanya ya dok ya. Skoliosis menyebabkan kelainan berjalan atau kelainan berjalan menyebabkan skoliosis. Benar. Memang tidak mudah ya menganalisanya, perlu ada ketelitian. Benar dok. Analisa yang cukup mendalam. Iya. Kita coba singgung sedikit apa sih yang disebut dengan kualitas hidup. Mengapa kita concern bahwa kualitas hidup itu harus dijaga? Kualitas hidup adalah kondisi keadaan seseorang yang melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek atau dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi psikis. Di sini psikis itu semangat, kebahagiaan, dan dimensi kemampuan bekerja termasuk merawat diri, hidup secara mandiri. Ini adalah kualitas hidup. Jadi kasus apapun di rehabilitasi medik di bidang yang kita tanganin ya dokter Hari Fitri, kita harus berpikir bagaimana supaya kualitas hidup pasien itu terjaga. Setidaknya tetap pada kondisi saat ini atau bahkan lebih baik jika kita bisa tingkatkan. Jangan sampai kondisi yang ada sekarang jadi turun. Nah, itu yang kita harus atasi, harus upayakan.
Nah, ini kan ini termasuk dalam upaya penanganan kedokteran modern ya, bahwa kita itu harus meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya menangani penyakit yang diderita saja. Ya. Yang, Jadi bukan hanya menyembuhkan keluhan, tapi meningkatkan kualitasnya. Ya, itu iya. utama sebetulnya. Iya. Falsafah rehab tuh ya, Dok. Iya, jangan dilupakan. Iya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menilai kemampuan berjalan. Tentu saja pertama-tama kita harus menangkap melalui wawancara. Kalau di kedokteran istilahnya anamnesis ya. Ya. Apa sih yang dikeluhkan pasien? Apa yang diharapkan itu juga penting. Itu juga kita harus tangkap dengan tajam. Apa yang dikeluhkan? Misalnya tidak bisa berjalan naik tangga atau tidak bisa berjalan lebih dari 5 meter. Nah, itu perlu kita tangkap. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang menyeluruh ya, mulai dari postur, posisi kepala, batang badan, atau terang, kemudian posisi panggul, termasuk kesimetrisan dari anggota gerak bawah ya. Kemudian bagaimana cara berjalan. Seperti kita tahu kan berjalan itu ada fase menapak, ada fase mengayun ya. Ya. Kalau istilahnya stand fase dan swing fase. Nah, kita mesti cermati fase menapaknya bagaimana, fase mengayunnya bagaimana. Karena ada gangguan berjalan yang terjadi pada fase menapak, ada gangguan berjalan yang terjadi pada fase mengayun. Nah, kemudian kecepatan berjalan. Kecepatan berjalan ini ada ukuran normalnya. Ini kalau kita lihat lebih terlalu lambat, kita juga mesti mencari kenapa dia jalannya lambat. Apakah karena kelemahan otot, ataukah karena dari kemudian juga keseimbangan, kita harus evaluasi. Karena adanya gangguan keseimbangan, ini juga sangat berkontribusi terhadap adanya fungsi berjalan. Termasuk yang tidak bisa dilupakan adalah pada saat berjalan itu tangannya mengambilnya bagaimana. Karena normalnya pada saat berjalan, tangan ini harus melambai mengikuti irama kaki. Karena dengan lambaian tangan itu menyeimbang. Adanya gangguan-gangguan motorik yang menyebabkan lambaian tangan itu hilang pada saat berjalan itu juga bisa menyebabkan semua data dilakukan analisa ya, apa ada komorbid pada pasien. Komorbid itu antara lain stres atau tidak, ada anemia misalnya, atau asma kronis, karena kondisi ini salah satu yang antara lain bisa menyebabkan seseorang itu terganggu fungsi berjalannya. Contoh pada diabetes itu bisa berkembang menjadi neuropati, di mana terjadi penurunan keputusan dan akibatnya terjadilah gangguan berjalan karena adanya gangguan sensoris, gangguan kontrol gerak. Kemudian selanjutnya kita analisa pola jalan pada pasien ya. Analisa pola jalan seperti yang tadi saya sudah singgung di depan, bagaimana postur, bagaimana cara melangkah dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak kalah penting adalah menganalisa fungsi secara keseluruhan, yaitu akibat adanya penurunan fungsi berjalan atau disabilitas berjalan ini, apakah berdampak pada keterbatasan kehidupan sehari-hari apa saja yang terdampak dari penurunan fungsi jalan pasien. Nah, setelah itu kita juga mencoba menganalisa lagi bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi penderita terhadap aktivitas ya. Apakah hambatan akibat kemampuan berjalannya. Kemudian juga perlu dianalisa adalah unsur personal dari penderita. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana pekerjaannya, dan yang terakhir kita juga perlu menganalisa unsur lingkungan di mana penderita itu berada. Bagaimana dukungan keluarganya, bagaimana kondisi rumah, apakah dia tinggal di lantai 3 misalnya. Ya. Jadi dalam menganalisa gangguan berjalan, kita juga menganalisa keterbatasan aktivitas, keterbatasan partisipasi sosial dari penderita, termasuk bagaimana kondisi personalnya dan bagaimana faktor lingkungannya. Itu yang dikerjakan oleh dokter rehabilitasi medik. Jadi menggelitik nih dok ya, analisa fungsi keseluruhan akibat gangguan berjalan. Misalnya gangguan berjalan pada anak sama gangguan berjalan pada orang dewasa, pasti kan berbeda tuh dok. Kalau pada anak mungkin kita cukup melihat
dia bisa lari apa enggak, bisa main apa enggak. Tapi kalau orang dewasa pekerjaannya bermacam-macam, lebih kompleks lagi ya tuh ya dok ya. Nah, mana yang lebih penting? Kita mengantisipasi atau kita mengobati yang sudah terjadi? Untuk falsafah rehab lagi nih. Jawaban yang sangat berat dijawab ya. Karena memang keadaan tiap pasien itulah yang bisa menjawab. Ya. Bagaimana pada saat kita menghadapi pasien itu akan berbeda, sifatnya sangat individual. Iya benar. Ya, bagi pasien anak tentu saja dengan kondisi gangguan berjalan pada anak, tentu saja fokus kita bagaimana mengejar supaya kemampuan berjalan ini mengikuti timeline usia normal Usianya. semampu pasien. Itu kan berbeda. Ya. Sedangkan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari pada anak tentu saja diusahakan sesuai dengan kemampuan tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya. Itu juga harus dikejar. Ya. Dan tadi seperti Dr. Sari Fitri katakan bahwa menurut pandangan saya sesuai dengan filosofi rehab, penanganan itu perlu bersifat individual. Untuk anak tentu saja disesuaikan dengan Umurnya. timeline tumbuh kembang dari anak. Misalnya usia 2 tahun harus bisa apa? Nah, kita sebagai dokter rehab ya mengupayakan supaya anak dengan ada disabilitas berjalan ini mengejar yang seharusnya sudah dicapai pada usia dia. Ya. Tentu saja sesuai keadaan dan kita juga harus menyampaikan apa adanya kepada Realistis ya dok. kepada orang tua pasien. Misalnya pada anak cerebral palsy ya kita perlu menceritakan keadaan yang sesungguhnya bahwa keadaan kedepannya anak ini misalnya perlu tetap menggunakan alat bantu. Ya, ya. Anak ini tidak bisa berjalan seperti anak lain. Kurang lebih prinsipnya individualis. Tiap pasien berbeda. Dan ini uniknya rehab ya dok ya. Ya. Kita mengelola mulai dari bayi sampai geriatri sampai tua. Kemudian tidak hanya mengobati penyakitnya tapi juga perannya di sosial, benar ya dok? Keterbatasan aktivitas, keterbatasan fungsi sosial itu harus kita perhatikan. Ya, mungkin ini kan seminar kita untuk bagaimana orang awam mengenal rehabilitasi medik secara holistik ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat atau bisa raise hands nanti. Silahkan Dr. Ati. Jadi ini sebetulnya mengulang dari yang kita sudah diskusikan sebelumnya ya, bahwa penanganan gangguan berjalan itu prinsipnya ada yang kita masuk dengan penanganan penyebab. Contohnya, pada penyakit yang permanen, seperti stroke lama, cedera medula spinalis, poliomyelitis ya, itu kita menangani dampaknya. Gangguan fungsi yang terjadi ini kita upayakan bagaimana supaya semaksimal mungkin dapat melakukan suatu aktivitas untuk berjalan. Tentu saja sesuai dengan kondisi pasien ya, kita tidak bisa lepas dari realita kondisi pasien yang dihadapi. Nah ini kalau yang sudah permanen. Kalau yang ada penyakit yang bisa diatasi, misalnya pada osteoartritis atau disingkat OA, atau pada rheumatoid arthritis yang disingkat RA, atau pada gout arthritis yang populer banget sekali ya disebut sebagai asam urat. Nah ini tentu saja ditangani kondisi penyakit tersebut. Karena dengan ditangani penyakitnya, maka peradangan pada sendi akan berkurang, tentu saja kemampuan berjalan akan meningkat. Termasuk adalah pengendalian berat badan. Kalau kita nilai bahwa ini masalahnya adalah berat badan, nah ini termasuk masalah yang cukup sering kita hadapi saat ini. Kemudian penanganan dampaknya. Dampak dari penurunan fungsi berjalan, tadi kan sudah saya singgung sebetulnya ya, ada kemampuan sendi. Tentu saja kita mengupayakan gerakan pada sendi. Kemudian jika ada kerusakan pada kulit, tentu saja nomor 1 perawatan pada kulit tersebut dan mencegah atau mengendalikan agar kulit tersebut tidak lagi mengalami tekanan. Nah ini harus ada kerjasama dengan pasien. Pasien harus paham masalah apa yang dihadapi dan pasien harus paham apa yang dia lakukan. Karena pasien itu mostly sebagian besar hidupnya kan tidak bersama dokter. Dan dia juga harus paham kondisinya sehingga dia dapat melakukan pencegahan. Kemudian anjurannya yaitu tadi selalu berubah posisi secara berkala, rutin. Kemudian walaupun dengan keterbatasan selalu mencoba melakukan aktivitas yang bervariasi ya. Jadi jangan
terkunci atau terpaku pada suatu posisi nyaman, sudah itu saja. Nah, ini yang perlu dipahami oleh pasien. Jika ada gangguan pada jantung, pembuluh darah, ya kembali lagi diupayakan aktivitas yang pasien mampu semaksimal mungkin. Nah, di sini juga peran dokter rehab menilai aktivitas fisik apa yang pasien mampu dalam keadaan keterbatasan ini. Nah, ini perlu dievaluasi karena kita harus membangkitkan fungsi yang masih ada. Itu kan ya Dr. Fitri ya. Jangan sampai fungsi yang masih ada terlupakan malah ikut-ikutan turun. Nah, di sini peran dokter rehab adalah menganalisa fungsi apa yang masih ada dan itu kita stimulasi atau kita rangsang untuk meningkat. Tentu saja kembali sesuai kondisi pasien ya. Kalau kita bicara bagaimana meningkatkannya, setiap pasien itu akan berbeda. Jadi ini saya mencoba memberikan sedikit bagaimana prinsip program rehabilitasi medik pada kondisi disabilitas berjalan. Pertama yaitu dengan latihan. Contohnya latihan postur ya, perbaikan postur. Yang kedua, penguatan grup-grup otot yang berperan menopang postur. Contohnya otot perut, otot paha bagian depan, kemudian otot batang badan. Kemudian kita juga menilai apakah ada otot yang terlalu ketat atau spasme ya. Nah, di situ perlu dilenturkan sehingga bisa timbul atau berfungsi untuk melenturkan atau menghaluskan gerakan yang diharapkan terjadi. Latihan kebugaran atau meningkatkan kebugaran ini tidak boleh dilupakan karena latihan kebugaran ini kan meningkatkan sistem jantung dan pembuluh darah. Kita tahu saja dalam semua aktivitas kita perlu support atau dukungan jantung dan pembuluh darah yang kuat. Ya. Kemudian juga perlu dipikirkan penggunaan otosis atau penyangga. Nah, ini kembali sesuai kebutuhan, sesuai kondisi yang kita temukan, yang fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan pada sendi atau memperbaiki postur. Ada banyak lagi juga manfaat dari otosis yang saya sudah sebutkan. Saya hanya menyampaikan secara garis besar saja. Ya. Berikut adalah contoh latihan memperbaiki postur. Kita lihat yang di silang ini adalah gambaran postur yang salah, dan yang di kontreng hijau ini adalah gambaran postur yang benar. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa membedakan ya, dan ini bisa dijadikan pedoman untuk memperbaiki postur masing-masing di depan kaca. Ya. Nah, jika dirasa perlu, bisa dibantu dengan penyangga atau yang disebut dengan postural support seperti ini ya. Kalau kita lihat sulit sekali ini pasiennya memperbaiki postur secara aktif, kita bisa sarankan untuk menggunakan postural support seperti ini. Kemudian ini latihan untuk menguatkan otot yang menopang tubuh ya. Contohnya otot paha bagian depan, namanya otot quadriceps. Bisa dilakukan dengan latihan sederhana seperti ini. Kemudian latihan otot perut atau otot abdomen ya, dan semuanya ini dilakukan sesuai kondisi ya. Dan bagaimana bebannya, bagaimana gerakan yang harus dilakukan itu sebetulnya peran dokter rehab untuk menentukan. Karena setiap pasien bisa berbeda-beda ya dok. Sesuai kebutuhannya ya dok ya. Kemudian latihan peregangan. Ini saya beri 2 contoh latihan peregangan. Latihan peregangan otot paha bagian belakang. Ya. Nah ini namanya otot hamstring. Dan ini latihan peregangan panggul bagian depan atau otot ilioviscerus. Jadi bisa juga dilakukan. Kemudian ada beberapa modalitas yang bisa diterapkan kepada pasien dengan masalah spasme, peradangan atau nyeri sendi. Itu contohnya laser terapi seperti ini, kemudian ultrasound terapi untuk menghilangkan nyeri bisa digunakan transcutaneous electron nerve stimulation ya. Ini sebagian ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa modalitas lagi yang saya tidak tayangkan. Saja ada beberapa modalitas lain yang perlu diterapkan atau diaplikasikan kepada pasien sesuai dengan indikasi. Ya. Kemudian latihan kebugaran, ini tidak kalah penting ya Bapak Ibu sekalian. Latihan kebugaran yang ideal adalah 3-5 kali seminggu. Jadi kalau ada pasien, dok saya udah latihan dok, sekali seminggu setiap minggu. Berarti dianggapnya itu sudah
cukup untuk meningkatkan kebugaran. Itu belum ya Bapak Ibu sekalian. Minimal tuh 3 kali, bagusnya 5 kali, dan dilakukan sekali latihan itu 20 sampai 30 menit. Tentu saja ini sesuai kemampuan. Misalnya jika ada masalah pada lutut, lututnya sangat nyeri, aktivitas yang dipilih bisa dengan sepeda atau berenang ya. Ini sangat tergantung kondisi pasien. Kemudian juga yang perlu diketahui, tidak semata-mata berenang itu pasti bagus ya, karena setiap pasien itu memiliki kondisi spesifik yang perlu dianalisa. Apakah berenang memang cocok untuk pasien ini atau tidak, itu belum tentu. Sehingga untuk menentukan olahraga apa yang sesuai, kembali lagi perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi pesannya jangan lupa konsultasi dengan dokter Iya. spesialis kedokteran fisik Iya. dan rehabilitasi medik. Karena salah latihan itu juga bisa menimbulkan masalah. Iya, bisa cedera, bisa nyeri tambahan gitu ya dok ya. Tidak jarang kita temukan Iya. masalah Fitri ya karena salah latihan. Jadi dokter rehab tuh bukan cuma dengan obat, dengan latihan, tapi dengan alat bantu, dengan olahraga di rumah gitu ya. Menarik sekali dok. Maaf dok, boleh kita pause sebentar nih, kita punya polling yang bisa kita ungkapkan untuk membantu, untuk menelaah seberapa pahamnya sih para pendengar kita nih terhadap rehabilitasi medik. Silakan, polling yang pertama adalah akibat yang sering terjadi pada kondisi tidak bisa berjalan pada orang tua adalah kecuali A. Osteoporosis atau keropos tulang, B. Pengecilan ukuran otot, C. Merusak kulit akibat tekanan berlebihan atau dekubitus, D. Gangguan saluran berkemih, dan E. Dikucilkan oleh lingkungan. Silakan para audiens memasukkan jawabannya masing-masing. Ya, masih sedikit, oke. Oh, 86%, 89% lebih banyak memilih untuk yang E. Masih berlanjut, masih bertambah terus. Oh, yang kedua adalah osteoporosis atau keropos tulang. Tapi belum selesai semuanya, kita lihat seberapa sih pemahamannya nih. Namanya juga awam ya, ini kita masih melatih pemahaman, melatih awareness. Seberapa sih mereka paham nih terhadap program kita. Baru 46% dari partisipan yang menjawab. Kita tunggu lagi, ini baru 56 detik. Silakan yang belum memasukkan jawaban, masih kami tunggu. Ada 5 jawaban, yang ditanya adalah jawaban yang salah. Karena jangan lupa ya, kan yang ditanya kecuali, bukan jawaban yang benar yang ditanya ya Bapak Ibu ya, jawaban yang tidak benar. Baru 50% dari partisipan ada, oke, masih naik lagi. Kita tunggu maksimal 2 menit kali ya Pak ya. 53%, 50%. Masih paling banyak jawaban di E, yaitu dikucilkan oleh lingkungan. Jawaban kedua kembali di osteoporosis atau keropos tulang. Baru 55%. Ya, 12 detik lagi kita tunggu. Ini kayak kita jawaban dulu mau si penmaru ya. Ada jebakan, hati-hati. Ada kecuali. Kayaknya kan pengen cepet jawab, mana sih yang benar gitu. Oke. Sudah kita dapat jawabannya. Sebesar 77% dari partisipan menjawab E, dikucilkan oleh lingkungan. Sebesar 19% dari partisipan menjawab A, osteoporosis atau keropos tulang. Jawaban yang lain adalah 10% menjawab pengecilan ukuran otot atau merusak kulit dan gangguan saluran kemih. Jawaban yang terakhir, yang paling sedikit dijawab. Kita tanya kepada pembicara kita, yang benar apa dok? Sering. Akibat yang sering ini nggak termasuk paling ya. Enggak. Tergantung kondisi kan. Ditanya kecuali. Kalau kecuali memang saya setuju ya, karena osteoporosis itu memang berdampak pada terjadi akibat gangguan berjalan, itu bisa terjadi osteoporosis. Kemudian begitu juga pengecilan otot, kerusakan kulit, gangguan saluran kemih. Jadi kalau jawabannya kecuali, ya memang betul ya kalau yang E ya. Jadi menurut saya partisipannya sudah paham. Pintar ya? Iya, sangat bagus.
70% lebih menjawab tentang dikucilkan oleh lingkungan. Dikucilkan oleh lingkungan bukan terjadi karena tidak bisa berjalan ya. Itu mungkin tergantung aktivitas sosialnya ya. Karena dikucilkan itu juga perlu ditelaah lagi ya. Ditelaah lagi. Dikucilkan itu bagaimana? Kayak mana gitu. Ya, secara subjektif atau memang secara objektif nyata-nyata dia ditelantarkan atau tidak dipedulikan, itu ukurannya masih agak sulit. Ya. Oke. Pertanyaannya menjebak banget ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dari pertanyaan ini mungkin nanti akan timbul pertanyaan lanjutan. Silakan nanti akan bisa ditanya lewat kolom chat atau raise hand. Oke, kita lanjutkan presentasi kita. Dr. Ati masih ada? Ya, sedikit kayaknya. Oke, silakan. Lanjut presentasi dulu. Ya. Tinggal sedikit ya. Ya. Jadi untuk latihan berjalan itu juga perlu dilakukan secara spesifik ya. Setelah kita menganalisa apa yang menjadi masalah dalam penurunan fungsi berjalan seorang pasien, maka dokter SPKFR itu akan membuat program. Salah satunya adalah melakukan latihan pada pasien dengan gangguan berjalan tersebut ya. Yaitu prinsipnya adalah melatih otot sendi termasuk sistem sensoris ya. Dalam hal ini proprioceptif, sensoris itu perlu distimulasi sehingga bisa terjadi input yang baik ke otak, sehingga dari otak pun bisa mengendalikan kontrol untuk suatu gerakan yang benar. Nah, itu perlu latihan, dan latihan itu perlu dilakukan berulang-ulang sampai terbentuk pola yang benar. Ya, karena seseorang yang misalnya pasca stroke tidak dilatih berjalannya dengan benar, maka pasien tersebut akan terbiasa dengan pola jalan yang salah atau yang kompensasi itu ya, Dokter Sari. Itu kita perlu mencermati dan kita perlu membuat program untuk membuat fungsi berjalan itu seoptimal mungkin. Ya. Kemudian ini pasti sesuai kondisi pasien ya, sudah jelas karena kalau kita mau bahas satu persatu kasusnya sangat banyak ya. Ini dilakukan di fasilitas rehab kita ya, Dok? Iya, fasilitas rehab, rumah sakit tipe B, A, bahkan C itu saya rasa semua sudah ada. Di rumah pasiennya harus latihan juga nggak, Dok? Tentu saja, dengan adanya latihan di fasilitas kesehatan, biasanya pada saat akhir sesi itu ada PR. Nah, jadi pasiennya dapat panduan ya tuh, Dok ya. Jadi penting banget latihan, jangan sembarang latihan. Mulai dulu dengan panduan yang diberikan dokter rehab, dilatih oleh terapis, kemudian dilanjutkan di rumah. Dan memang betul sekali Dokter Sari Fitri, kurang kalau hanya mengandalkan fasilitas kesehatan ya. Iya, waktunya nggak bakal cukup ya, Dok ya. Benar, terbatas. Paham sehingga tahu bagaimana cara melakukan latihan dengan benar. Biasanya ini dengan melibatkan keluarga juga. Ya, jadi kayak kalau pasien rehab tuh sebenarnya dapat personal trainer ya, Dok ya. Tidak usah ke gym ya. Iya. Mau kita lanjut atau masih mau diseling polling kita ada 3, Dok, baru 1. Polling yang kedua silakan. Ya, polling yang kedua adalah pertanyaannya. Komplikasi jangka panjang pada tubuh akibat adanya gangguan berjalan adalah kecuali, sekali lagi kecuali ya Bapak Ibu, A. Skoliosis atau tulang punggung bengkok, B. Panggul menjadi miring atau timpang, C. Nyeri pinggang, dan D. Kurang percaya diri. Komplikasi ya. Silakan Bapak Ibu menjawab. Masih sedikit, baru 10 detik. 20% partisipan yang menjawab. Sebagian besar menjawab di D, kurang percaya diri. Pilihan kedua adalah skoliosis, tulang punggung bengkok. Kembali kita tunggu 1,5 menit deh kali ini ya. Baru setengah menit. Setengah menit sudah 50% partisipan. Lebih cepat nih. Tadi kayaknya masih agak kurangnya ya, gimana mau masukin jawaban misalnya, ragu-ragu gitu. 57% partisipan. Tetap
jawaban D yang paling banyak dijawab, dipilih. 54 detik sekarang. Kita masih punya waktu sekitar 33 detik lagi. Pilihan yang B nggak ada yang milih ya. Komplikasi jangka panjang pada tubuh akibat adanya gangguan berjalan adalah kecuali. Ya. 61%. 15 detik lagi. Ya, 7 detik. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Iya. Kita tutup pollingnya. 84% menjawab tentang kurang percaya diri. Jawaban ke D. Kemudian 11% menjawab tentang skoliosis atau tulang punggung bengkok. 5% menjawab tentang nyeri pinggang dan tidak ada yang menjawab tentang B. Bagaimana nih pendapat Dokter Arti? Ya, dari pertanyaan komplikasi jangka panjang, poin A, B, C, dan D itu sebetulnya bisa saja terjadi ya Dokter Sari Fitri ya. Benar. Tapi memang kalau sudah masuk ke dalam program rehabilitasi medik, memang yang paling diharapkan pertama kali tidak terjadi adalah kurang percaya dirinya, karena kan pasien jadi paham apa yang menimpa atau yang dialami, dan pasien sudah tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana apa yang dia harus lakukan. Diharapkan kurang percaya diri itu memang yang paling tidak terjadi. Tidak terpengaruh harusnya ya. Bisa saja terjadi Bisa. kurang percaya diri. Namanya manusia. Jadi saya setuju dengan jawaban terbanyak Jam D ya. percaya diri, karena komplikasi jangka panjang itu bisa menjadi skoliosis, itu mungkin panggul Ya. menjadi miring, itu juga mungkin Ya. nyeri pinggang dan nyeri lutut itu paling sering. Iya. Ya, jadi yang paling tidak mungkin adalah kurang percaya diri. Jadi benar ya, partisipan itu sebagian besar. Tapi Udah kembali pintar. lagi, kurang percaya diri itu bukannya tidak mungkin terjadi. Kan? Tetap bisa. Ya. Tapi ini tuh yang kita cegah dari awal ya, karena kadang-kadang pasien rehab itu memang sudah punya keterbatasan yang belum tentu bisa kita koreksi ya Dok ya. Jadi terimalah, jangan jadi tidak percaya diri, Ya. tetap aktif sesuai dengan kapasitasnya. Benar Dok ya? Betul. Benar. Oke. Kita lanjut lagi Dok. Mungkin sedikit lagi presentasi Ya, kita akan ada satu selesai. slide. Ini Oke. adalah penanganan terakhir. Contoh ya, bahwa penggunaan ortosis atau alat bantu itu juga mungkin diperlukan. Kembali lagi sesuai kondisi pasien. Karena tidak semua pasien memerlukan ortosis yang sama ya. Contohnya adalah misalnya untuk kaki yang flat seperti ini. Kaki flat ini pada saat berjalan ini akan mempengaruhi mekanika di sendi kaki, pergelangan kaki, lutut, panggul, sehingga ini perlu dikoreksi, yaitu dengan menggunakan penyangga yang disebut dengan insole. Atau kita sarankan kepada pasien untuk menggunakan sepatu yang ergonomis. Dengan sepatu yang ergonomis ini, maka sendi-sendi yang berperan pada saat seseorang itu berdiri dan berjalan itu menjadi lebih ringan tekanannya, sehingga keluhan atau hambatan yang dirasakan menjadi lebih minim. Itu adalah salah satu contoh. Bukannya tidak mungkin ada hal-hal lain seperti ankle foot orthosis juga mungkin diperlukan pada kasus tertentu ya, misalnya pada drop foot. Ini saya hanya menayangkan salah satu contoh saja. Ya. Itu saja saya rasa Dokter Sari Fitri. Mungkin dari Dokter Sari Fitri ada yang ingin ditambahkan? Ini bicara tentang slide terakhir tadi Dok, tentang ortosis. Ortosis atau alat bantu ya, kalau orang awam bilang kan. Alat bantu tuh kan ada yang dibuat khusus sesuai ukurannya, tailor made. Ada yang prefabrikasi yang sudah tersedia di pasaran. Yang lebih baik yang mana sih Dok? Jika keluhannya itu ringan dan dengan koreksi kita perkirakan menggunakan yang prefabricated saja bisa, ya tentu saja kita upayakan yang prefabricated yang secara ekonomi lebih murah dan lebih mudah dicari ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu hal itu bisa saja tidak mungkin, karena harus dipas, harus diukur, bahkan sudutnya harus disesuaikan. Misalnya anak sipil atau skoliosis yang progresif, drop foot, nggak mungkin itu ya bikin beli yang sudah tersedia di pasaran. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu.
Presentasinya tadi, terima kasih kepada Dokter Ati, presentasinya cukup, menurut saya sangat menggugah ya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang belum paham sebelumnya tentang program rehab kita, program rehabilitasi medik untuk menangani gangguan berjalan. Mudah-mudahan dengan presentasi ini lebih terbayang. Dan mudah-mudahan dengan mulai berpikir gangguan berjalan itu ternyata banyak ya. Nanti bisa deh tuh nanti setiap hari diperhatiin anak saya nih ada kelainan berjalan apa enggak, jadi kepo ya. Dan kalau misalnya ada orang tua yang melihat anaknya ada gangguan berjalan, misalnya yang sering mungkin kalau jalan kaki anaknya agak ke dalam ya, towing in. Prosedurnya gimana sih dok supaya anak tuh mendapat bantuan yang tepat gitu? Misalnya towing in pada anak. Ya, itu menarik ya Dokter Sari Fitri ya. Memang keadaan towing in, gangguan berjalan itu datang ke dokter rehabilitasi medik. Biasanya ibunya yang mengamati. Ya, anaknya sendiri biasanya nggak ada keluhan ya. Kalau anak kecil dia nggak merasa, tapi ibunya melihat anaknya sering jatuh, Ya. kesana kakinya sendiri, Benar. atau dia nggak kuat berjalan, diajak jalan-jalan, dikit-dikit minta gendong, Capek. capek. Memang itu dua masalah yang sering mendorong seseorang bertanya ke dokter. Kembali lagi kita harus analisa. Ya. Kalau kelainan kaki kan kita harus bedakan kelainannya ada di kaki bagian depan, bagian tengah atau bagian belakang. Iya. Ya kan? Kemudian juga kita harus cari apakah kemungkinan kelainannya pada lutut atau pada jadi bisa lebih tinggi lagi ya dok ya. Jadi memang suatu kelainan kaki atau kelainan berjalan itu perlu komprehensif. Iya. Kita tidak bisa misalnya ibu mengeluh anaknya kakinya kok kayaknya bengkok ke dalam, sering jatuh, terus kita langsung fokusnya hanya di pergelangan kaki dan kaki. Belum tentu bisa. Bisa saja terjadi rotasinya itu di lutut atau di hip. Di panggul. Kita bisa kelewatan. Jadi semua dari atas sampai bawah harus diperiksa. Analisa. Iya. Bisa ya langsung periksa ke dokter rehab bisa. Iya. Atau mungkin kalau dimanapun pasti bisa. Analisa seperti itu. Kalau prosedur BPJS harus berjenjang ya dok ya. Kalau BPJS. Setahu saya seperti itu ya, harus ada rujukan dari fasilitas Fase 1. Terus gitu. ke rumah sakit tipe C, tipe B gitu ya. Oke. Tapi jangan khawatir karena semua dokter rehabilitasi medik pasti akan menganalisa dengan pola seperti itu. Karena memang kita dididik seperti itu ya. Iya. Oke, sudah selesai presentasi kita. Mungkin ada pertanyaan dari. Oh, masih ada polling satu lagi yang terakhir. Kita majukan yang terakhir. Pakai gambar nih. Bapak Ibu harus perhatiin dulu gambarnya. Pertanyaannya pendek, tapi karena harus menganalisa, kayaknya harus perhatian. Di bawah ini adalah gangguan berjalan yang sering ditemukan pada pasien stroke. Ya, ingat-ingat ada saudara atau tetangga yang pernah stroke. A, dengan pola seperti itu tuh, panggulnya maju duluan, baru kakinya belakangan. Yang B, panggulnya yang sebelah sisi yang sakit tuh agak tinggi waktu dia jalan. Elevation of the left side of the pelvis. Jadi sisi yang sakit diangkat pada saat berjalan. Yang B. Yang C adalah dia bergerak dengan sirkuler. Jadi kaki yang sisi yang sakit itu maju sambil dilempar biasanya. Jadi muter sirkuler. Yang D, kelemahan di bagian paha depan, akibatnya waktu berjalan tuh dia membungkukkan tubuhnya ke depan. Dan yang E adalah lututnya dibikin hiperekstensi. Jadi lututnya tuh drop, ngejeblok gitu ya ke belakang ya. Bahasa Jawanya tuh ya saya nggak ngerti deh bahasa Indonesianya apa. Hyperextension of the knee kalau bahasa Inggrisnya. Bagian lurusnya gitu. Jadi harusnya lurus, dia udah jatuh ke belakang. Silakan Bapak Ibu memasukkan jawabannya. Kita tunggu 1,5 menit. 24% partisipan. Sebagian besar memilih yang C, yaitu gerakan yang sirkuler. Kemudian 42% partisipan menjawab. Masih kita tunggu mungkin 40 detik lagi ya.
46% menjawab. Tetap yang C paling banyak ya. Jawaban kedua adalah yang B, yaitu mengangkat sudut pelvis sebelah yang sakit. Pelvis itu panggul ya Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban yang ketiga adalah di A dan D. Sama nih persentasinya 3%. Ya, 8 detik lagi. Sudah? Cukup. Jadi yang menjawab adalah 53% dari partisipan. 76% menjawab yang C, yaitu circular motion of the swing leg. Yang 17% menjawab B, yaitu mengangkat panggul yang sakit. Dan masing-masing 3% menjawab A dan D. Kita tanya nih jawabannya kepada presentan Dr. Ati. Luar biasa ya. Kalau dari kelima gambar yang ditayangkan ini, memang yang paling sering betul yang C ya, Dokter Sarif ya. Walaupun tidak memungkinkan, bukannya tidak mungkin yang E itu terjadi ya, hiperekstensi. Itu juga sering terjadi pada kasus stroke. Tapi memang yang paling sering adalah circumdictio gait ya, jadi dengan melempar, karena dia tidak bisa mengendalikan kontrol panggulnya baik, maka dia ada trick movement untuk dilempar. Terus biasanya nanti waktu dia stand space, waktu dia napak di lock lututnya ya. Itu trick movement dari pasien. Memang yang paling sering C. Jadi ini jawabannya memang betul. Iya. Nah, pola jalan seperti ini boleh dipertahankan harus dirubah? Tergantung kondisi pasien. Pada saat pasien itu masih bisa kita stimulasi kontrol panggulnya, maka itu harus distimulasi. Nah, tetap harus dilatih ya Dok ya. Harus distimulasi supaya pola circumdictio itu tidak berlebihan. Ya. Padahal sebenarnya ada efek-efeknya secara biomekanik nanti Dok. Ya, tentu aja itu akan membebani sendi panggul. Ya. Sendi tulang belakang juga akan terbebani. Biasanya akibatnya nyeri pinggang ya Dok. Ya, betul. Benar. Oke, sudah ada pertanyaan mungkin dari audiens? Kalau belum ada, sudah ada. Ada beberapa pertanyaan. Oke, kita tanya dari yang paling atas dulu ya. Dari Ani, apakah gangguan berjalan pada pasien stroke dapat disembuhkan? Tadi sudah disinggung ya. Ya, kondisi stroke ya. Kondisi stroke itu banyak aspek yang kita harus perhatiin ya. Jika stroke-nya itu kejadiannya baru, cepat ditangani, kemudian lokasi di otaknya tidak luas, tentu saja kemungkinan recovery-nya jauh lebih besar ya. Jadi tergantung luasnya, pertama tergantung waktunya ya, nggak boleh terlalu lama dari konsep stroke-nya. Yang kedua dari area yang terkena dalam stroke ya. Benar. Sama ini kali Dok ya, faktor komorbidnya ya. Faktor komorbid, dan kemudian juga kita melihat kondisi fungsinya pasien ini berapa lama setelah stroke. Semakin cepat dilatih pasca stroke, tentu hasilnya semakin baik, karena seperti kita tahu kontrol motor pasca stroke itu menjadi lebih lambat untuk dirangsang setelah 6 bulan kan? Iya. Apalagi setelah setahun. Jadi kalau pasien pasca stroke baru datang 1 tahun gitu dengan kondisi kelemahan, kita harus menganalisa dan menyampaikan kondisi ini bagaimana tidak bisa lagi memenuhi harapan. Misalnya datang sudah 2 tahun, saya ingin kembali jalan normal gitu. Nggak realistis ya. Kita harus memberi edukasi dan memperbaiki pemahaman pasien. Karena ini juga kali Dok ya, harus continue ya latihannya. Kalau mau belum kita bicara latihannya itu sendiri tentu saja harus sesuai dengan resep latihan yang diperlukan ya. Dimana kembali lagi tiap orang berbeda-beda, tergantung usia, tergantung jenis kelainannya, tergantung ototnya sudah mengecil atau enggak, atau ada juga masalah sendi yang lain, itu juga dicari juga ya. Iya. Jadi jawabannya sangat bervariasi ya Ibu Ani. Tapi jadi bisa kita simpulkan ada beberapa hal ya.
harus kalau yang lebih cepat ditangani dengan area yang tidak luas, kemudian faktor komorbidnya biasanya kalau lebih komorbid tertangani, kemudian dilakukan program rehabilitasi sesegera mungkin setelah kondisi klinis stabil, itu biasanya lebih bagus. Pengembalian fungsinya. Iya. Yang kedua ini dari Ayu Amalia bertanya tentang intoing gait. Tadi kita udah bahas ya, jadi mungkin Ibu tidak perlu dijawab lagi. Yang kedua dari Bambang Tutuko, terima kasih Dok, materinya sangat berguna. Mohon sarannya olahraga apa yang cocok untuk penderita skoliosis? Apakah penderita skoliosis usia 58 tahun bisa disembuhkan? Semoga Dr. Rahmawati sehat sejahtera. Ini Dr. Bambang Tutuko. Bukan kayaknya. Oke, silakan dijawab Dok. Ya, jadi untuk skoliosis kalau usia udah 58 tahun itu kan sudah permanen hitungannya. Jadi kita prinsipnya bagaimana supaya skoliosis itu tidak bertambah berat. Jadi maintenance minimal supaya kondisi itu tidak bertambah berat, tentu saja dengan latihan-latihan yang memperbaiki postur terutama ya, jangan membungkuk, kemudian otot perutnya dikuatkan. Kembali lagi sih prinsip latihannya sama seperti yang tadi ya, otot-otot yang menopang badan itu dikuatkan, kemudian otot-otot yang fungsinya untuk memperhalus gerakan itu dilenturkan seperti otot hamstring, iliopsoas itu dilenturkan. Sementara otot yang menopang badan seperti otot abdomen dan quadricep itu dikuatkan. Di samping pasien juga harus tahu bagaimana menempatkan postur yang benar. Seperti tadi gambar sebelumnya ya, postur yang benar itu kan bahu ini terbuka, kemudian dagu dekat ke leher ya, tegap dengan kepala yang netral ya, jangan terlalu menunduk atau mendongak. Dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya bermanfaat. Oke, kita lanjut lagi dari Neneng Komalasari. Ada tidak ya hubungan kondisi 50 tahun yang sulit berjalan karena salah makan, terus kakinya agak bengkak karena asam urat? Tadi ada dibahas ya. Jadi usia 50 tahun berarti dia punya asam urat yang tinggi, kemudian bengkak, berpengaruh nggak dengan sulit berjalan? Tadi sudah dibahas sebenarnya di presentasi. Kesimpulannya ya sangat berpengaruh. Sangat. Fitri ya. Nyeri ya Dok ya. Dan kalau itu kan karena asam urat, itu kan nama penyakitnya gout arthritis. Arthritis itu harus ditangani juga penyakitnya kan. Obat-obatan tertentu ya, yang memang khusus menangani gout arthritis. Jadi jawabannya adalah sangat berhubungan. Ada reminder nih untuk para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Ada raise hand? Silakan, siapa yang raise hand tadi? Saya nggak bisa lihat nih. Raise hand. Ibu Anis. Mungkin Ibu Anis bersedia membuka video dan membuka mic-nya. Silakan berbicara jika ada yang mau ditanya. Ya, izin bertanya dokter. Mau bertanya, apa ada atau tidak yang hubungan gangguan berjalan dengan pusat buang air besar dokter? Maksudnya nih yang duluan gangguan berjalannya atau gangguan buang air besarnya? Makanya ada atau tidak hubungan gangguan berjalan dengan pusat buang air besar itu? Ini mungkin pertanyaan secara umum ya Dok ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Kalau ditanya ada hubungannya atau tidak, ada. Seseorang yang kemampuan berjalannya terganggu, yang akhirnya memilih untuk banyak duduk, banyak berbaring, otomatis fungsi pencernaannya pun terganggu. Karena fungsi pencernaan kita itu dapat bekerja dengan baik kalau kita dapat melakukan aktivitas dengan normal. Kalau kita hanya banyak duduk, banyak berbaring, tentu saja gerak juga berkurang ya. Gastrointestinal itu berkurang yang akan menyebabkan konstipasi ya atau sulit buang air besar ya. Tapi itu harus ditelaah lagi ya, siapa tahu gangguan berjalannya ini karena masalah apa, misalnya pasca stroke, di mana juga stroke-nya itu juga mempengaruhi fungsi pencernaan, mempengaruhi mobilitas. Jadi perlu diperiksa lagi lebih jauh ya Ibu Anis ya. Tapi memang bisa berhubungan ya. Kalau ditanya bisa berhubungan, bisa. Ada lagi yang mau bertanya mungkin?
Raise hand masih ada atau pertanyaan tertulis? Oke. Pertanyaan tertulis lagi dari Wisely Karisma. Selamat sore dokter, apakah kasus OA Genu grade 3-4 masih bisa ditangani oleh rehabilitasi medik? Karena pada umumnya pasien takut untuk dioperasi. Iya, itu betul sekali ya, Dok. Ya, Putri, ya. Untuk pasien grade 4 yang kita sudah biasanya anjurkan untuk operasi. tapi tidak jarang pasien menolak. Benar, apalagi kalau udah tua. Iya, pasien menolak karena pasti alasan utamanya takut ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita tidak mungkin memaksa kan. Kita menyampaikan bahwa kondisi seperti ini tidak akan, maksudnya pasien akan terus menghadapi keterbatasan. Ya, nyerinya susah diatasi. Sehingga pasien pun harus bisa mengendalikan atau mengatur bagaimana berjalan diselingi dengan istirahat. Ya. Kemudian kita juga memberi saran seperti pengendalian berat badan. Ya, benar. Meningkatkan keseimbangan. Karena kalau keseimbangan itu terganggu, maka gangguan berjalan akibat osteoartritis itu semakin berat. Ya. Jadi kita juga perlu melatih keseimbangan, kemudian menguatkan otot-otot yang tadi kita sudah bahas ya, otot-otot yang menopang postur itu harus kita kuatkan. Kemudian kita ortosis juga ya dok ya? Ortosis kalau diperlukan seperti penyangga lutut, sesuai kebutuhan ya, tidak setiap pasien itu perlu penyangga lutut yang sama, ini yang perlu dicatat. Jadi jangan beli dulu sebelum tanya ke dokter daripada nanti tidak terpakai, sayang ya. Iya benar. Bisa juga perlu dibantu dengan sepatu ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan kalau pasien memilih tidak operasi. Tetapi pasien harus menerima kenyataan bahwa dengan tidak dioperasi tentu saja keterbatasan yang dimiliki itu ada. Tetap ada ya, karena udah grade tinggi ya, 3 dan 4. Disitulah kita bersama pasien membuat program atau tujuan-tujuan atau goal yang bisa diterima pasien, dipahami pasien dalam kondisinya. Jadi harus didiskusikan juga sebetulnya antara dokter dan pasien. Tetap bisa ya kita tangani di rehabilitasi medik, tapi tentang keberhasilannya sangat tergantung kondisi. Iya, tergantung kerja sama pasien dan juga banyak faktor ya. Banyak komorbid, misalnya dia ada komorbid diabetes. Termasuk kalau aktivitas kerjanya emang memaksa harus banyak jalan, lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, betul. Jadi setiap pasien itu sangat unik ya. Benar, semuanya tailor made ya. Ada lagi pertanyaan dari Era, ini kayaknya tentang anak. Untuk anak yang memiliki gangguan berjalan, berapakah memiliki presentasi untuk memiliki kemampuan berjalan setelah mengikuti fisioterapi berjalan? Anak saya usianya 2 tahun 3 bulan, bisa duduk sendiri dan merangkak, tapi belum bisa berdiri dan berjalan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah berat badan anak mempengaruhi kemampuan anak bisa berjalan sendiri? Anak saya beratnya 10 kilo. Waduh, ada pertanyaan ketiga. Apakah penyebab anak setelah di fisioterapi jadi demam? Ini kayaknya anak gangguan perkembangan ya. Iya. Oke, silakan dijawab dok. Terima kasih Ibu Erna ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bisa memahami ya bagaimana perasaan ibu-ibu yang memiliki anak dengan gangguan tumbuh kembang ya. Pasti ada harapan, pasti ada rasa penasaran ya. Ibu Erna kembali lagi, kita tidak tahu pasti masalah yang dialami Ananda ya. Jadi kalau anak ibu sekarang 2 tahun 3 bulan baru bisa duduk dan merangkak, memang kan ini kondisinya tertinggal dibandingkan usianya, tumbuh kembang usia normal ya. Nah ini kembali lagi perlu ditelaah ibu ya. Penyebabnya apa? Karena ada banyak sekali gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak-anak ya. Seperti cerebral palsy, Down syndrome ya. Bisa juga kondisi metabolisme seperti hipotiroid. Jadi cukup banyak ya Ibu ya. Atau mungkin spina bifida, kita tidak tahu Ibu ya. Jadi saya rasa sih Ananda sudah mendapat penanganan dari dokter rehabilitasi setempat sudah tentunya ya. Dan sudah pasti dilakukan program yang sesuai dengan apa yang didapati oleh dokter tersebut. Ya, dokter yang udah meriksa lebih detail kan? Bisa dengan detail. Nah untuk perkiraan apakah nantinya bisa berdiri atau berjalan
tentu saja lebih tepatnya ini didiskusikan dengan dokter yang menangani. Karena seperti tadi saya tayangkan bahwa komponen yang bisa mendukung seseorang itu bisa berdiri berjalan dengan normal itu sangat banyak. Sangat banyak. Komponennya. Ada sistem saraf, ada sistem sendi, otot, sensorik, ya, kognitif segala kalau anak ya, sangat betul. berpengaruh. Jadi tolong Ibu Erna bisa didiskusikan dengan dokter yang menangani mengenai harapan-harapan Ibu. Ya, Supaya ketemu jalan tengahnya yang terbaik untuk putrinya, putra atau putrinya. nah, termasuk yang tentang kemampuan berat badannya apakah mempengaruhi kemampuan berjalan. Berat badannya 10 kilo dalam usia 2 tahun ya. Ya itu juga mesti lihat kondisi sebenarnya ya. Dalam usia 2 tahun itu kurang sih ya, termasuknya ya. Bisa jadi ada masalah harus dicari nih. Kenapa? Ada gangguan penyerapan pada usus atau ada gangguan metabolisme yang lain seperti tadi hipotiroid bisa yang jadi lain, ya. Nah itu yang kita harus kejar ya Ibu Erna ya. Dan yang pertanyaan ketiga, apa penyebab anak setelah di fisioterapi jadi demam? Anak di fisioterapi demam ini memang salah satu resiko karena apa? Dilakukan fisioterapi itu dilakukan latihan ya. Anak itu kan menjadi lelah. Kemudian masuk ke rumah sakit, satu ruangan terapi itu jarang satu pasien satu terapis. Biasanya ada beberapa pasien. Jadi bisa saja di rumah sakit itu mendapat infeksi Bisa juga. nosokomial dalam keadaan sistem kekebalan tubuh anaknya belum maksimal. Iya. Sudah terpapar di rumah sakit. Jadi bukan fisioterapi. Iya, bukan fisioterapi yang bikin demam, tapi mungkin bukan daya tahan fisioterapi. tubuh anak. Jadi kondisi anaknya yang Iya, sistem imunnya mungkin nggak maksimal, kemudian masuk ke tempat yang rumah sakit itu kan sebetulnya sumber iya pasti ada beberapa pasien lain sumber yang penyakit, bisa dari orang dewasa atau anak kecil yang lain, sehingga biasanya tuh disarankan untuk anak-anak yang mau pergi fisioterapi, kami menekankan kalau kondisinya tidak sehat, jangan terapi, benar. jangan dipaksakan. Misalnya agak batuk-batuk gitu, tunda dulu saja. Iya, sumeng-sumeng, ya udah lapor aja Tunda nanti dulu, ya. Daripada nanti jadi demam, malah biasanya mundur. Kalau udah demam, berat badannya turun kan seperti itu. Iya, kemampuannya mundur lagi. Iya. Oke. Kemudian Ibu Erna lagi nih, kenapa setelah melahirkan sesar kedua kaki saya terasa sakit di bagian kaki? Banyak nih, mesti lihat lagi dok ya, sebabnya apa? Di bagian kakinya sebelah mana ya Bu? Kemudian selanjutnya aja nih, mohon penjelasan apakah benar olahraga jalan kaki tanpa alas kaki lebih bagus? Ya. Ini mitos kayaknya. Ibu Juwaidah. Jadi menurut kalau kami sebaiknya malah menganjurkan pakai alas kaki ya. Iya. Karena pertama untuk mencegah terjadinya cedera ketusuk duri atau kerikil. Kedua, dengan alas kaki itu justru meringankan sendi dan memudahkan otot-otot pada saat berlatih. Iya. Dan ada distribusi pressure yang bagus ya kalau pakai alas kaki. Tapi alas kaki juga dengan catatan ya, jangan sendal jepit atau flat shoe, misalnya sepatu yang sangat ceper itu tuh sekarang kan lagi musim. Jadi alas kaki juga memang alas kaki yang didesain untuk aktivitas jalan. Iya, untuk jalan ya. Sekarang kan ada sepatu khusus jalan, sepatu juga khusus lari, sepatu khusus sepeda. Betul. Itu diikuti saja sebaiknya Ibu. Iya. Kemudian ini ada lagi anonim, penggunaan ortosis untuk perbaikan postur berapa lama waktu yang diperlukan sehari-hari? Ya, jadi kalau ini pertanyaan yang menarik ya, sangat penting. Penggunaan ortosis itu dipakai tentu saja pada saat aktivitas yang ditopang ya, berdiri, utama pada saat duduk tentu saja tidak berperan ya ortosisnya. Jadi pada saat berdiri sebaiknya dipakai, dan memang sebaiknya sih 4 jam sehari itu menggunakan ya. Tapi memang di sini kendalanya apakah orang si pasien itu aktivitasnya banyak jalan. Nah, ya kan ada yang pasien yang jalannya itu hanya mungkin setengah jam sehari, kan nggak sampai. Jadi sebaiknya dipakai saja terus sehingga pada saat berjalan fungsi berdiri, fungsi berjalan itu dikoreksi dengan menggunakan sepatu ortosis. Ini kita cerita ortosis untuk gangguan jalan ya. Iya. Tapi kalau untuk ortosis pada anak lain lagi ya dok ya. Nah ortosis itu biasanya anak lain lagi. penggunaannya lebih panjang ya. Lebih panjang dan tergantung juga
bentuk kelainan pada anak Iya, seperti apa. benar. Anak tuh jauh lebih rumit. Iya. Aduh, banyak sekali pertanyaan. Ternyata nih kuliahnya sangat menarik, Dok. Apakah betis sakit berpengaruh pada gangguan berjalan? Gampang nih dijawab. Sangat ya. Izin bertanya, bagaimana prognosis pasien stroke hemiparesis jika dilakukan fisioterapi rutin? Apakah anggota gerak bisa berfungsi seperti semula? Oh, ini pertanyaan hampir sama dengan yang tadi sudah dijawab ya. Langsung saja. Lanjut. Tergantung. Anak saya tergantung yang tadi ya. Aku mungkin biar ini ya Dokter Fitri ya, tergantung kecepatan menangani stroke. Pemulaan yang penanganan luasnya stroke. Bagaimana kita memulai intervensinya, latihan itu semakin sedini mungkin hasilnya bisa semakin lebih baik Iya. dibanding yang sudah lebih dari 6 bulan atau bahkan setahun. Jadi tergantung penanganan awal stroke-nya, tergantung luas stroke-nya, tergantung penanganan terapinya ya, rehabnya tuh mulai kapan gitu ya. Jangan lupa komorbid. Komorbid ya, itu 4 hal yang paling sering ini ya. Kemudian ini anak saya CP usia 21 tahun, otot lututnya pendek sehingga dan sudah 4 kali suntik botox, tapi perkembangannya kurang sesuai harapan. Ini CP ya. Apakah masih mungkin pemulihan otot lututnya dengan suntik botox kembali? Susah banget kita jawabnya kalau belum tahu kondisinya ya. Ibu ya, Tanpa nama nih. ya Ibu yang ya ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi kalau kita melihat pasiennya saja pun kita perlu diskusi panjang dengan pasiennya ya. Apalagi kalau cuman melihat tulisan seperti ini. Kita tidak bisa memperkirakan seperti apa fungsi motorik dari Ananda yang masih ada, dan kita mesti lihat ya fungsi motoriknya. Kemudian pada anak CP itu yang khas adalah spastis ya, Benar. spastis, kemudian dia mengecil juga. Iya. Nah, seberapa jauh spastisnya, seberapa jauh pengecilan otot? Ini usia 21 tahun lagi dong. Iya, nah itu kita perlu banyak analisa dan pertimbangan yang perlu didiskusikan dengan orang tua. Jadi kita tidak bisa menjawab straight gitu aja. Kalau kita menjawab kayaknya seperti menghakimi ya, kita kan nggak tahu kualitas sebenarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu dengan pertanyaan yang sangat menarik. Dari pertanyaan kita bisa berkesimpulan sebenarnya mereka audiens kita ya, udah banyak yang tahu ya. Dan buktinya pertanyaan itu udah lebih spesifik ya. Mengalami masalah itu. Banyak yang tergelitik bagaimana jawaban yang sebetulnya. Jadi nggak awam-awam banget sebenarnya terhadap pelayanan rehabilitasi medik. Sangat menggembirakan ya. Terima kasih atas atensinya semua. Sekarang waktunya sudah 16.25. Saya sudah diberi kode, hanya tinggal beberapa menit lagi. Masih ada pesan mungkin tertentu yang harus saya sampaikan? Jadi dari hasil yang kita dengar dari presentasi Dokter Atik tadi, bahwa disabilitas berjalan atau gangguan berjalan itu adalah suatu hal yang rutin terjadi, bukan rutin, yang umum terjadi. Kemudian ada yang bisa diterapi untuk dikembalikan ke pola gerak yang normal, ada yang tidak bisa dikembalikan kepada pola gerak yang normal. Tapi apapun itu, seberapapun hasil yang kita dapat dari gangguan berjalan ini yang sudah diterapi, kita bisa memanfaatkan si pasien agar bisa mandiri sesuai kapasitasnya. Benar ya? Sesuai dengan falsafah rehab dari awal ya. Kemudian apakah suatu gangguan berjalan itu bisa menyebabkan gangguan postur dan sebaliknya? Dua-duanya bisa terjadi ya Dok ya. Bisa karena gangguan postur jadi gangguan berjalan atau gangguan berjalan jadi gangguan postur. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan mencermati untuk acara-acara webinar awam selanjutnya, karena akan ada banyak topik-topik lain yang menarik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang rehabilitasi medik yang sebenarnya, yang holistik, dan kita bisa saling membantu menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri. Terima kasih sekali kepada pembicara kita, Dr. Maria Regina Rahmawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Juga kepada Dr. Kumarabati Hera Pertiwi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat yang seluas-luasnya pada kita semua. Dan saya akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.